ini KSPI bersama Partai Buruh ingin menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan yang hingga hari ini belum juga menunjukkan sikap untuk melakukan banding terhadap putusan PT UN terkait UMP DKI 2022 yang diturunkan dari 4,67 juta rupiah per bulan menjadi 4,53 juta rupiah per bulan, kira-kira hampir 100.000 rupiah per bulan. Oleh karena itu, sikap KSPI dan Partai Buruh yang pertama adalah mendesak Gubernur Anies minggu ini. Saya ulangi, mendesak Gubernur Anies minggu ini harus sudah menyatakan sikap dan menyerahkan banding terhadap keputusan PT UN DKI Jakarta terkait UMP DKI tahun 2022 yang diturunkan, yang sangat merugikan buruh. Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Gubernur DKI dan nampaknya dalam komunikasi kami dengan Gubernur DKI tersebut, Pak Anies Baswedan, Gubernur cenderung tidak banding. Oleh karena itu, walaupun belum dilakukan secara resmi atau diumumkan secara resmi oleh Gubernur DKI apakah akan banding atau tidak banding, tapi dalam dialog komunikasi dengan Gubernur DKI cenderung tidak banding. Oleh karena itu KSPI dan Partai Buruh, wabil khusus KSPI DKI dan Partai Buruh DKI mengecam sikap Gubernur DKI Anies Baswedan, mengecam sikap Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang tidak melakukan banding. Ada beberapa alasan terhadap kecaman ini. Satu, Gubernur DKI inkonsistensi terhadap keputusannya sendiri. Belum pernah ketika gubernur dikalahkan oleh PT UN, gubernur tersebut tidak banding. Semuanya banding. Jadi ketika keputusan gubernur di seluruh Indonesia, dia dikalahkan oleh PT UN, semua gubernur banding. Maka bila mana pada hari ini Gubernur Anies Baswedan tidak melakukan banding terhadap keputusan PT UN DKI tersebut, maka baru pertama kali dalam sejarah Republik ini, gubernur ketika dikalahkan oleh PT UN keputusannya tidak melakukan banding. Ada apa dengan Gubernur DKI? Ini menunjukkan inkonsistensi terhadap keputusan yang diputuskan sendiri. Sudah menerima masukan dari Dewan Pengupahan pada bulan November, Desember 2020 yang lalu. Sudah memanggil para pihak pada bulan Januari 2021 yang lalu. Kemudian diputuskanlah oleh Gubernur Anies kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1%, yaitu menjadi 4,67 juta rupiah per bulan. Berarti sudah dipertimbangkan masak-masak. Ketika Gubernur DKI memutuskan naik UMP DKI tahun 2022 5,1%. Baik aspek hukum, aspek sosiologis, yang paling penting adalah aspek kemampuan perusahaan dan aspek daya beli buruh di DKI. Kok sekarang dikalahkan oleh PT UN tidak konsisten terhadap keputusan yang sudah dibahas dari berbagai aspek itu? Dalam komunikasi saya dengan Pak Gubernur DKI, alasannya hanya satu, cenderung untuk tidak banding karena ada keputusan yang unik. Ada keputusan yang unik bahwa PT UN memutuskan kenaikan UMP adalah sesuai keputusan Dewan Pengupahan Daerah usulannya, yaitu 3,57%. Ya kalau memang itu alasannya, putuskan aja. Januari yang lalu juga begitu. Kenapa kok
sekarang berkilah bahwa itu keputusan unik. Ya kalau keputusan unik dari Januari 2021 dong diputuskan. Jadi inkonsistensi Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan terhadap keputusannya sendiri. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kami menyebut dan kami mengecam keputusan Gubernur DKI Jakarta yang cenderung sekali walaupun belum diumumkan, tapi dalam percakapan beliau mengatakan cenderung untuk tidak banding. Alasan yang kedua yang kami kecam cenderung tidak banding itu, yang kami kecam, alasan yang kedua, Gubernur DKI yang menyatakan cenderung tidak banding berpijak kepada sekelompok serikat pekerja yang juga menyatakan tidak banding. Setelah kami pelajari, ada di antara, bukan seluruh ya, bukan seluruh, ada di antara serikat pekerja tersebut yang organisasinya memutuskan untuk banding, tapi ketika dipanggil gubernur, pimpinannya menyatakan ikut tidak banding. Ini berbahaya sekali, memecah belah dan mengadu domba serikat buruh. Dan kalau ada serikat buruh yang menerima keputusan PT UN dan tidak banding, itu berarti serikat buruhnya setuju upah buruh itu turun. Dan itu bahaya. Setiap tahun nanti Apindo akan melakukan itu. Dan serikat buruh akan setuju terus kalau ada keputusan upah turun dari PT UN. Jangan dilihat hari ini. Ini yang berbahaya. Jadi memanggil dasar cenderung tidak mengajukan banding adalah memanggil beberapa serikat buruh. Dan temuan kami di lapangan, dan itu adalah anggota KSPI, keputusan organisasinya meminta banding, orang oknum pengurus yang dipanggil oleh gubernur menyatakan tidak banding. Bagaimana ini gubernur? Mengadu domba serikat buruh. Dan serikat buruh yang setuju, kelompok serikat buruh yang setuju, tidak banding menerima PT UN, itu juga berbahaya. Karena setiap tahun Apindo, pengusaha, akan melakukan permintaan terus penurunan upah. Bahaya sekali sikap gubernur yang tanda petik terkesan mengadu domba serikat buruh, dan berbahaya sekali kelompok serikat buruh yang menerima keputusan PT UN yang akibatnya upah jadi turun. Itu alasan yang kedua mengapa kami mengecam adu domba antar serikat buruh dan kelompok serikat buruh yang berbahaya menyetujui bahwa penurunan upah bisa diputuskan melalui PT UN. Sangat berbahaya. Biar nanti buruh DKI akan menilai sendiri. Yang ketiga, alasan serikat KSPI bersama Partai Buruh mengecam kecenderungan Gubernur DKI yang tidak banding adalah hanya berdasarkan keunikan, keunikan bahwa keputusan PT UN sudah di atas PP nomor 36, berarti kesimpulannya jadi lucu. Kesimpulannya jadi lucu. Di satu sisi, PP nomor 36 ditolak, tapi di satu sisi, PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, itu dijadikan alasan untuk membenarkan keputusan PT UN yang menurunkan upah. Cara berpikir ini keliru. Karena apa? PT UN DKI sudah abuse of power, melampaui kewenangannya. Yang diminta dalam PT, namanya aja Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu adalah persoalan administrasi, bukan angka kenaikan UMP. Kalau sampai PT UN menaikkan UMP, berarti dia abuse of power, melampaui kewenangannya. PT UN itu bukan lembaga penetapan upah minimum. Masa gubernur nggak ngerti? Masa gubernur bersembunyi di keputusan PT UN hanya untuk melindungi pengusaha? Tolong dicatat.
Gubernur DKI bersembunyi di balik keputusan PT UN hanya untuk melindungi pengusaha, mengabaikan kepentingan buruh. Tidak berjiwa kesatria, termasuk kelompok serikat buruh yang setuju tidak banding. Bersembunyi di balik keputusan PT UN. Oleh karena itu, KSPI dan Partai Buruh mendesak Gubernur DKI untuk melakukan banding di minggu ini. Bila mana sampai hari Jumat, dalam minggu ini. Hari Jumat itu tanggal berapa ya? Tanggal 20, tanggal 30 ya. Maaf. Hari Jumat itu tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus. Bulan Juni. Hari Jumat itu 31 Juli. 29 Juli, maaf. Bila mana sampai hari Jumat 29 Juli, Gubernur DKI tidak melakukan banding terhadap UMP DKI, maka Partai Buruh dan KSPI akan melakukan beberapa langkah. Satu, KSPI bersama Partai Buruh dan serikat buruh lainnya yang setuju banding akan melakukan banding sendiri tanpa gubernur. Kita tinggal gubernur. Tanpa gubernur kita akan banding sebagai tergugat intervensi. Kita akan banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan PT UN tersebut. Silakan gubernur bersembunyi di balik keputusan PT UN. Silakan gubernur inkonsistensi. Silakan kelompok serikat buruh berlindung di balik baju PT UN dan baju gubernur yang setuju dengan penurunan upah. Tapi KSPI bersama Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang menginginkan banding, kami akan banding sendiri ke Mahkamah Agung terhadap keputusan PT UN DKI tersebut sebagai tergugat intervensi. Pada hari Senin atau Selasa. Senin berarti pada tanggal 1 Agustus atau 2 Agustus, gugatan banding dari KSPI dan Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang ada di DKI akan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena kami akan banding tanpa gubernur, tanpa serikat-serikat buruh yang patut dipertanyakan setuju dengan penurunan upah tersebut, maka kami menyerukan melalui konferensi pers, Partai Buruh dan KSPI menyerukan agar tidak ada tindakan apapun dari pengusaha untuk menurunkan upah sampai keluarnya keputusan kasasi. Banding. Jadi upah minimum DKI, UMP DKI 2022 tetap berlaku yang naiknya 5,1% atau nilainya 4,67 juta rupiah per bulan. Sampai ada keputusan Mahkamah Agung. Yang ketiga, bila mana pengusaha sudah memutuskan penurunan upah sesuai keputusan PT UN, KSPI akan menginstruksikan anggotanya dan buruh-buruh yang tidak setuju dengan keputusan PT UN DKI untuk mogok kerja, menggunakan hak mogok kerja. Karena penurunan upah adalah hal prinsip. Penurunan upah sebesar kurang lebih 100.000 membuat daya beli buruh DKI turun sebesar 10%. Padahal dengan kenaikan upah yang sudah berjalan ini sudah mengangkat daya beli, mengangkat konsumsi, dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PDRBD. Kami akan menyerukan, menginstruksikan mogok kerja di tiap-tiap perusahaan yang sudah menurunkan upah minimum DKI karena keputusan PT UN DKI, padahal KSPI dan Partai Buruh serta serikat buruh yang tidak setuju keputusan PT UN akan banding. Yang ketiga, mogok kerja. Yang keempat, akan ada demonstrasi terus-menerus ke kantor balai kota DKI yang mengecam inkonsistensi gubernur, mengecam gubernur yang berlindung di balik baju keputusan PT UN, dan menyayangkan sikap serikat buruh yang berlindung bersama gubernur terhadap putusan PT UN. Aksi akan dilakukan terus-menerus sampai menang.
ya, ratusan, bahkan nanti akan ribuan buruh turun ke balai kota. Kita akan persoalkan secara politik, secara ekonomi, dan secara sosial sikap gubernur yang inkonsistensi sebagai pemimpin. Itu kita akan persoalkan dan berlindung di balik keputusan PT UN. Bagi serikat-serikat buruh yang juga berlindung bersama Gubernur DKI, sebaiknya cepat kembali kepada jalan kebenaran untuk membela buruh. Di seluruh dunia tidak ada serikat buruh yang setuju penurunan upah. Saya ILO Governing Body. Saya kebetulan adalah salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Jeneva. Tidak pernah tunjukkan pada saya. Nah, ini untuk catatan gubernur dan kawan serikat buruh yang setuju tidak banding. Tunjukkan pada saya satu negara yang di tengah jalan upah diturunkan dan serikat buruhnya setuju. Tidak ada satu negara, hanya ada di Indonesia, yaitu di DKI. Tidak ada di seluruh negara serikat buruh setuju upahnya diturunkan di tengah jalan. Hanya ada di Indonesia. Itu patut dipertanyakan serikat buruh. Begitu pula Gubernur DKI. Aksi-aksi demonstrasi yang keempat ini akan terus-menerus kita lakukan sampai kita menang. Demikian nanti akan dilanjutkan oleh Bung Winarso dari KSPI Jakarta, ada juga Bung Solihin dari KEP Jakarta, ada juga mungkin dari SPN Andre, Ketua SPN Andre, silakan menyampaikan itu. Demikian Bung Kahar, terima kasih kawan-kawan media. Saya kembali kepada Bung Kahar untuk selanjutnya Bung Winarso dan kawan-kawan yang lain menyampaikan pandangannya. Tidak benar bahwa serikat buruh setuju semua dengan pendapat kecenderungan Gubernur DKI yang tidak akan melakukan banding. Itu adalah inkonsistensi, tidak amanah terhadap keputusannya sendiri, dan bersembunyi di balik keputusan PT UN dengan bahasa unik. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bung Kahar. Ya, baik. Terima kasih Bung Said Iqbal. Rekan-rekan media, demikian tadi pernyataan dari Presiden KSPI, yang juga Presiden dari Partai Buruh terkait dengan polemik gitu ya, putusan dari PT UN DKI yang menurunkan nilai UMP di DKI dan kemudian menyayangkan sikap dari Gubernur yang masih secara lisan itu cenderung untuk tidak melakukan banding. Telah hadir bersama kita beberapa pimpinan dari serikat pekerja serikat buruh di DKI, ada kawan-kawan dari SPN, kemudian kawan-kawan dari KEP, Bung Winarso yang disebut tadi itu katanya sedang sakit, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Mungkin bisa Bung Solihin atau Bung Andre yang akan menambahkan, silakan. Ya, Bung Andre, Bung Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bung Solihin. Mungkin bisa dibuka videonya. Bentar, Bung. Ya, udah Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih kepada Bung Kahar. Intinya setelah kita petun dari awal kita tuh sudah komitmen untuk banding karena dari sekian besar pekerja khususnya ya kita KEP dan yang lain-lain itu sudah memakai 1517. Makanya kita bersikukuh kita banding. Dari awal saya di Sudin bersama rekan-rekan KSPI ya, terutama SPN dan yang lain-lain itu tetap banding. Karena apa? Kalau tidak banding, kita akan dihilangkan dan diturunkan. Nah, jadi tinggal kita menunggu sikap daripada gubernur. Karena kemarin sempat dibuat bingung juga gubernur gitu. Kalau menurut saya ada satu hal yang saya rasa kita tidak suujon ya, tapi kok kayaknya ada unsur lain yang memang didorong gubernur itu untuk menerima. Ini saya lihat dari awal tuh ada kasakusuk seperti itu ya. Kita menyikapi dengan tenang, kita konsisten saja, bahwa kita tetap banding. Ya, waktu kemarin itu saya tidak tahu diundang gubernur atau
tidak mendapatkan surat, namun yang diundang pimpinan. Kenapa pada saat rapat-rapat kita sebagai kuasa hukum diundang, ketika pada saat rapat dengan gubernur kuasa hukum tidak diundang? Yang mengetahui adalah kita sebagai kuasa hukumnya yang tahu dari awal sampai akhir gitu. Kok tahu-tahu pimpinan-pimpinan yang diundang dan memutuskan ada yang salah. Makanya saya agak sedikit ditelepon oleh pimpinan. Kok tidak ada koordinasi dengan kuasa, namun sudah clear daripada SPKP itu sudah clear ya, satu banding itu dengan membuat surat dari DPD SPKP DKI menyatakan banding. Cuman kemarin itu ada salah miss aja kok. Ya, jadi itu mungkin saran saya, ayo kita sama-sama khususnya mungkin KSPI DKI ya, kita menyuarakan lagi kepada gubernur. Kalau kemarin kan guru DKI-nya ya, kita mungkin harus bersuara juga kepada gubernur, entah menyurati dari KSPI DKI seluruhnya tanda tangan, serahkan gubernur. Mungkin itu dari saya tambahan Pak Kahar. Bung Kahar, terima kasih. Mungkin Bang Andre nih. Ya, baik. Terima kasih. Rekan-rekan media, baru saja yang berbicara adalah Bung Solihin. Bung Solihin ini adalah pimpinan dari Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum atau FSPCAP yang terbatas di KSPI. Dan FSPCAP ini juga salah satu organ dari Serikat Pekerja yang menjadi bagian dari anggota Dewan Pengupahan di DKI. Selanjutnya di sini juga ada Bung Andre, ini dari Serikat Pekerja Nasional, mungkin bisa menyampaikan statementnya terkait dengan UMP DKI ini. Silakan Bung Andre. Baik, terima kasih Bung Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andre Nasrullah dari SPN DKI Jakarta yang kebetulan terlibat atau ikut juga dalam 9 federasi sebagai tergugat intervensi. SPN kebetulan ada di tergugat intervensi 7. Jadi sedikit saya ceritakan beberapa kronologis sampai pertemuan kemarin. Jadi setelah ada putusan PT UN itu 2 hari setelahnya itu kita dikumpulkan oleh Pak Kadisnaker DKI Jakarta, Pak Andriansa, 9 federasi itu. Di situ beliau menanyakan sikap dari federasi-federasi terkait adanya hasil atau putusan dari PT UN ini. Dari 9 federasi yang ada, kami khususnya dari KSPI, itu ada 6 federasi, itu menyatakan sikap tegas kita menolak putusan PT UN dan mendorong gubernur untuk melakukan upaya banding. Jadi dari total 9 itu 6 federasi menolak, 3 federasi menerima, yaitu Federasi LEM, Federasi FFQI ya, SBSI ya, FKUI, dan pariwisata, pariwisata KSPSI. Nah, Senin hari Minggu malam kami dikirim undangan mendadak, itu hari Minggu malam ya, undangan di Japri itu. Jadi memang tadi benar kata Bung Solihin itu, memang undangan itu tidak di-share kemana-mana, di Japri ke ketua-ketua DPD. Karena undangan gubernur itu sifatnya pembahasan atau meminta masukan. Nah kami dari KSPI itu kami merasa suara kami masih sama, yaitu menolak gugatan PT UN. Namun saat rapat dimulai, itu saya mungkin kebetulan saya langsung ada di situ, saya dan Bang Win. Itu Bang Ketua ya, Ketua Perda Bang Winarso itu kaget karena memang penyampaian dari Kadisnaker DKI Jakarta bahwa ada perubahan sikap dari federasi-federasi, yaitu melalui WA maupun video pendek yang dikirim. Nah, di situ kita masih yakin bahwa KSPI masih tetap, kita yang ada di Perda masih tetap. Namun ketika diberikan masukan federasi-federasi dari semua yang ada, akhirnya kami tahu berubah. Yang 6 federasinya itu yang tadinya menolak hasil PT UN, mendukung upaya banding, tinggal 3 federasi malah yang jadi di situ kebetulan ada SPMI, SPN, dan CAP SPSI
yang sama-sama menolak ya hasil PT UN, dan yang lainnya 6 itu akhirnya menerima. Jadi memang sampai terakhir kami selesai rapat dengan gubernur, akhirnya Pak Gubernur meminta masing-masing federasi membuat surat pernyataan sikap menolak atau menerima. Nah, untuk sampai hari ini yang kami dengar beberapa federasi yang tadinya menerima, yang ada di CAS termasuk CAP dan lain-lain, ini sudah berubah sikap, dan satu sikap sesuai dari awal itu kita sama-sama menolak hasil PT UN. Nah, satu lagi yang menjadi catatan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kami sendiri dari SPN, saya sendiri menyatakan tegas bahwa kami menolak hasil PT UN. Di anggota kami, kurang lebih 20 ribuan anggota kami, itu hampir 80% menjalankan SK 1517. Kemarin kami tanyakan, apa jaminannya ketika gubernur menerima gugatan PT UN? Apa jaminannya? Apakah iya pengusaha-pengusaha itu akan menjalankan jika Pak Gubernur menerbitkan SK terbaru? Tidak ada jaminan. Nah, rekomendasi dari kami adalah ya tetap kami meminta sampai ada keputusan inkrah. Jadi pengusaha yang sudah menjalankan SK 1517, nah dengan di anggota kami di DKI Jakarta ya harus tetap jalankan. Nah, inilah yang menjadi catatan kami kemarin, bahwa kami juga menyampaikan bahwa gubernur itu harusnya berwibawa, punya wibawa, harus lebih kuat daripada pengusaha. Perjuangannya kami sampaikan begitu panjang penentuan UMP ini sampai keluar SK 1517. Tapi kenapa di saat-saat seperti ini terkesan mendengarkan bisikan-bisikan yang seakan-akan hasil dari PT UN ini sudah lebih baik, sudah keluar dari PP 36 lah, bahasa-bahasa seperti itu yang sekarang dilemparkan. Jadi saya mewakili Bang Win yang sama-sama kemarin ada di dalam rapat bersama gubernur, ya terkait dengan beberapa rekan-rekan kami dari federasi lain yang menerima, ya kami berusaha menjelaskan ke teman-teman bahwa kita seharusnya menolak seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden. Kami sepakat sekali, artinya ya kami akan kawal terus, insya Allah sebagai buruh DKI, kami akan kawal terus sampai dengan tanggal 29 nanti. Bu Gubernur akan menyampaikan keputusan beliau apakah menerima atau menolak. Insya Allah kemarin pun kami rapat di Perda DKI Jakarta, di SPMI ya, itu kami langsung mengambil sikap bahwa kami siap mengawal, kami akan terus berusaha untuk memberikan masukan-masukan yang terbaik baik ke Kadisnaker maupun ke Gubernur DKI, bahwa perjuangan ini cukup panjang dan jangan sampai cacat gara-gara ada beberapa hal yang memberikan masukan atau memberikan jaminan ke Gubernur bahwa ini udah yang terbaik nih hasilnya. Jadi yang kami tahu bahwa teman-teman menerima ini karena anggapannya sudah keluar dari PP 36. Seperti itu yang sekarang teman-teman yang menerima itu. Artinya Dewan Pengupahan ke depannya menurut mereka bisa memutuskan keluar dari PP 36. Tapi Gubernur sendiri menyatakan tidak ada jaminan juga ketika beliau berbicara kemarin saat berkumpul itu. Tidak ada jaminan juga semuanya. Ya maka dari itu kami selaku Perda KSPI DKI Jakarta, alhamdulillah kalau sampai hari ini saya dapat informasi tadi dari ketua bahwa semuanya udah satu suara. Nah mudah-mudahan rekomendasi atau sikap yang diberikan oleh Perda KSPI DKI Jakarta bisa merubah atau bisa memberikan dampak yang baik bagi putusan gubernur untuk melakukan upaya banding. Mungkin itu aja Bang Kahar dari kami yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih rekan-rekan media. Demikian tadi pernyataan dari SPI DKI Jakarta yang diwakili oleh kawan dari SPN dan LSP CAP.
yang menyatakan akan terus melakukan perlawanan begitu ya, mendesak agar gubernur melakukan banding. Dan tadi Presiden KSPI itu juga sudah menyampaikan kalaupun gubernur tidak melakukan banding, maka SPI sendirilah yang akan melakukan banding terkait dengan putusan dari PT UN DKI. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Apakah dari rekan-rekan media ada yang hendak ditanyakan dari apa yang tadi disampaikan? Kemudian yang berikutnya adalah Bung Hedi dari Detik mengangkat tangan. Apa mau ditanyakan? Bisa langsung dibuka saja munnya. Halo. Ya, silakan. Halo, selamat siang Bapak-Bapak semua. Saya Herdi dari Detikcom. Izin mau nanya sedikit, mungkin langsung ke Pak Said Iqbal. Mengenai tadi kan ada rencana untuk menggugat, bukan menggugat balik, banding sendiri ya. Itu mungkin boleh jelasin itu mekanismenya seperti apa sih? Tadi sempat disebutkan mengenai saya lupa tadi. Pokoknya boleh dijelaskan sedikit mekanismenya itu seperti apa? Pakai jalur mana, dan katanya langsung ke MA bukan ke PT UN lagi ya? Mungkin boleh dijelaskan. Seperti itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Bung Iqbal. Halo Bung Iqbal. Ya, nampaknya Bung Iqbal ini tidak ada. Mungkin kawan dari DKI bisa menjelaskan terkait dengan mekanisme banding sendiri, karena kan teman-teman buruh ini kan juga menjadi tergugat intervensi begitu ya dalam putusan ini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari rekan media dari Detik tadi. Halo? Tanggal 001 ya. Halo. Ya, Bung Solihin. Baik, mungkin bisa membantu menjawab. Begini, kalau kita ibaratnya kan turut tergugat intervensi, ya kan? Jadi tergugat intervensi itu menunggu daripada tergugat pertama, yaitu gubernur. Namun kalau memang gubernur tidak ada sikap, kita tergugat intervensi bisa melakukan banding, yaitu tetap di petun, bukan KMA. Banding itu ada petun tingkat pertama dan petun banding. Itu antara ada di Jakarta juga. Lokasinya tetap kita akan menyerahkan ke petun yang ada di Jakarta Timur, dan itu banding tetap. Lakukannya prosedurnya seperti itu. Prosedur hukumnya adalah kita melakukan banding di tempat kita, pertama kita turut tergugatnya itu. Jadi kita nanti terbanding. Jadi turut terbanding gitu. Jadi nanti kita kalau memang gubernur tidak melakukan banding, ya kan berarti kita turut terbanding. Jadi terbanding langsung, kita menjadi langsung lawan. Berarti kita tidak setuju dengan putusan gubernur itu. Jadi seperti itu mekanismenya. Sebetulnya kita menunggu dulu sikap daripada gubernur. Kata tanggal 29 itu adalah terakhir. 14 hari daripada putusan, dan kita menunggu dulu. Kalau tanggal 28 belum ada sikap, ya bisa aja kita melakukan banding gitu sebagai tergugat intervensi ya. Kita kan saya rasa itu Pak Kahar ya, Bung Kahar ya, sementara gitu. Ya, jadi jelasnya gini, tergugatnya itu adalah Gubernur DKI. Ya. Kemudian kawan-kawan serikat pekerja ini adalah sebagai tergugat intervensi. Ya. Tergugat intervensi. Nah, kalau misalnya tergugat utamanya tidak melakukan banding, maka tergugat intervensi yang adalah serikat pekerja yang tidak setuju ini yang kemudian akan melakukan banding. Banding, betul. Nah, bandingnya ini kan sebenarnya putusan ini dikeluarkan oleh PT Tun Pengadilan Tinggi Tata Usaha, Pengadilan Tata Usaha Negara DKI. Kemudian bandingnya adalah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI begitu. Jadi bandingnya sebenarnya ke Pengadilan Tinggi begitu ya, bukan langsung ke MA. Tapi nanti kalau misalnya Pengadilan Tinggi PT Tun itu putusnya masih mengalahkan buruh, bisa juga buruh melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung, begitu prosedurnya. Jawabannya Mas Edi dari Detik.
Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin satu lagi Pak, ini kan jadinya sekarang apa namanya, seperti dibatalkan gitu ya Pak ya putusan yang kemarin itu Pak, UMP-nya. Ini apakah pengusaha udah bisa mulai menurunkan lagi nih Pak? Mungkin dari buruh seperti apa sih Pak, apa namanya, tanggapannya nih Pak? Mungkin ntar kalau misalnya ada pengusaha yang tahu-tahu nurunin lagi gitu setelah keluar hasil petun ini seperti apa? Nurunin lagi maksud saya. Ya, baik. Mungkin di sini juga sudah hadir rekan-rekan yang lain, mungkin bisa dijawab karena kan putusan PT Tun ini belum punya kekuatan hukum mengikat begitu ya, karena belum ingkrah, belum punya kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu sebenarnya secara hukum belum bisa dijalankan. Tapi mungkin lebih jelasnya mungkin nanti bisa ini para narasumber bisa menjawab langsung pertanyaan dari rekan. Bung Herdi dari detik.com dan kawan-kawan media, selama sebuah keputusan hukum itu belum inkrah, maka tidak boleh dijalankan. Dengan demikian, karena KSPI dan Partai Buruh serta Serikat Buruh yang tidak setuju keputusan PT UN tersebut akan banding, baik terbanding maupun kasasi ke Mahkamah Agung, maka seyogianya pengusaha belum boleh menurunkan upah minimum tersebut. Bila mana pengusaha memaksakan kehendak untuk menjalankan keputusan PT UN, di mana UMP DKI turun, maka KSPI dan serikat-serikat buruh akan menginstruksikan mogok kerja. Itu yang saya bilang langkah ketiga. Mogok kerja. Karena telah terjadi pengambilan keputusan secara sepihak. Tapi sebelum mogok kerja tersebut, kita harapkan didahului dengan dialog atau berunding antara serikat pekerja dengan manajemen. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Bung Seth Iqbal. Tadi sudah dijawab, Bung Herdi. Apakah masih ada yang lain dari rekan-rekan media? Oke. Oh baik, kalau memang sudah tidak ada, kami akan akhiri konferensi pers ini. Rekan-rekan terima kasih atas keikutsertaannya mengikuti konferensi pers ini hingga usai, dan mudah-mudahan ini bisa memperjelas sikap dan posisi kaum buruh di DKI begitu terkait dengan putusan PT UN dan termasuk juga sikap dari Gubernur Anies Baswedan.